Setelah dicari selama 12 jam lebih, korban banjir di Denpasar, Bali yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Pencarian dilakukan dengan cara membongkar sisa bangunan ruko yang sebelumnya roboh akibat tersapu arus banjir. Korban ditemukan tertimbun beton reruntuhan dalam kondisi tewas. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Ditemukan dengan cara manual, dengan melakukan patroli sepanjang sungai, kemudian akhirnya ditemukan di sekitar kurang lebih dari tempat peristiwa itu kurang lebih dari hanya kemarin sore kurang lebih 50 meter saja. Tidak hanya itu, seorang pedagang di Gianyar, Bali juga ditemukan tewas di rumpun bambu tepi sungai. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret banjir ketika melintas di Jalan Raya Pasekan, Batu Bulan, Gianyar pada Rabu pagi. Kepala BNPB Legend Suaryanto saat mengunjungi posko pengungsian bilang 14 orang tewas akibat bencana banjir di Bali. Dalam status tanggap darurat, BNPB fokus mencari korban hilang dan melakukan pembersihan material banjir. Yang meninggal per hari ini jadi 14. Pak, itu seluruh Bali, Pak, ya? Seluruh Bali 14 orang. Ya. Ada yang masih dicari, Pak? Ini ada 2 orang yang masih dicari. Ya. Itu hari ini bisa selesai. Ya, kita nggak ngerti yang di mana ya, mudah-mudahan di sekitaran Pasar Badung itu. Ya. Itu di mana, Pak? Pemukiman. Ya, kayak tadi malam kan ada 3 itu prediksi katanya ketarik di bawah, berarti dicari ketemu. Puluhan warga juga terpaksa masih bertahan di pengungsian, terutama wanita dan anak-anak. Selain kebutuhan pokok, mereka juga mengaku membutuhkan keperluan bayi. Banjir besar yang terjadi di Bali ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di Desa Pangambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, 2 sekolah terendam banjir. Pihak sekolah pun mengubah sistem pembelajaran menjadi secara daring untuk kelas 1 hingga 3. Sementara kelas 4 hingga 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku di kelas yang tergenang banjir. Proses belajar mengajar terkait hari Kamis ini tanggal 11 September kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 kami berikan pembelajaran daring di rumah. Untuk kelas 4, 5, 6-nya kemarin kemarin malam saya infokan di grup untuk membantu evakuasi buku-buku yang ada di kelas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrofiq menyoroti sejumlah alih fungsi lahan dan sampah yang diduga menjadi penyebab banjir besar di Bali. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali, Iwayan Koster, agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Selain itu, apakah landscape-nya juga terganggu? Minggu kemarin Pak Gubernur ada datang ke kantor, saya sudah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah, jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan, karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah, jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. BNPB mengakui banjir di Bali yang terjadi kali ini cukup parah. Tentu, bencana ini menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi, terutama kepedulian tentang lingkungan dan penanganan secepatnya. Nama Indonesia dipertaruhkan, apalagi Bali bisa dikatakan sebagai etalase Indonesia dengan citra pariwisata di tingkat dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir yang merendam Bali tahun 2025 ini bisa dikatakan yang cukup parah. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, banjir kali ini juga merusak bangunan serta fasilitas umum. Tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apalagi Bali sudah terkenal dengan citra pariwisata di mata dunia. Menteri Lingkungan Hidup menyoroti soal alih fungsi lahan untuk pembangunan dan sampah yang diduga menjadi penyebab banjir. Benarkah demikian, saudara? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Made Krisna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali. Kemudian ada Inengah Senantare, anggota DPR RI fraksi Nasdem Dapil Bali, dan juga Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Dan kami juga sudah berusaha, saudara, untuk mengundang jajaran Pemprov Bali, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi.
Baik, saya ke Pak Aam terlebih dahulu terkait dengan update jumlah korban. Pak Aam, seperti apa untuk pagi hari ini? Berapa yang meninggal dunia, kemudian apa masih ada korban yang dicari? Baik, per pagi ini data yang kami rekap tadi malam pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, itu untuk korban jiwa yang sudah ditemukan jasadnya oleh tim SAR di lapangan berjumlah 18 orang, dan masih ada 2 orang yang dalam pencarian atas nama Ibu Made Suwitri dan Bapak Amin Suwandi. Jadi masih ada 2 orang yang akan dilanjutkan proses pencarian oleh tim SAR di hari ini. Untuk personil sendiri yang turun di lapangan lebih kurang 125 personil tim SAR, alat perangkat, sumber daya semuanya sudah tersedia di lapangan. Kita harapkan cuaca juga sebaik kemarin supaya operasi pencarian hari ini bisa berjalan lebih optimal, Mas Bisma. Oke, kalau untuk titik banjirnya Pak Aam, untuk hari ini di mana saja yang masih terendam? Kalau untuk titik banjir, hampir semua titik yang 124 itu sudah surut ya. Terakhir tadi malam itu untuk pemompaan basement di Pasar Badung itu juga sudah selesai dilakukan. Jadi mengikuti tren cuaca yang oleh prediksi BMKG disebutkan sampai seminggu ke depan insya Allah akan cerah. Ini membuat pekerjaan tim di lapangan baik itu SAR maupun upaya pembersihan daerah-daerah terdampak. Khusus untuk pembersihan ini ada 3 SSK personil TNI sekitar 330 orang yang membantu masyarakat di lapangan untuk operasi pembersihan ini bisa berjalan optimal karena dukungan cuaca juga sudah lebih baik. Oke, baik. Kemudian kalau sudah semuanya dikatakan surut seperti itu Pak Aam, untuk pengungsi apakah mereka sudah kembali semua ke rumah masing-masing atau masih ada titik pengungsian yang masih dipadati oleh pengungsi saat ini? Untuk titik pengungsian sebagian besar masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi kemarin pagi kami bersama Kepala BNPB meninjau beberapa titik pengungsian di Denpasar, di Banjar Ubud dan Tepati. Itu setengah dari pengungsi yang sebelumnya ada di titik tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing, dan memang pengungsian ini kita arahkan cuma maksimal 3 hingga 4 kali 24 jam, sehingga masyarakat kita harapkan bisa kembali ke rumah masing-masing seiring dengan cuaca sudah baik, kemudian air sudah surut, supaya kemudian ekonomi serta. Oke, baik. Sebelum saya ke narasumber lainnya, Pak Aam, saya ingin tanyakan terkait dengan titik banjir yang ada di Bali. Ini kan tadi kan Anda katakan ada sekitar 124. Nah, ini apakah memang semua dari 124 titik ini ada di daerah aliran Sungai Badung atau Tukat Badung? Pak Aam? Oke. Baik, kita akan nanti coba tanyakan lagi ke Pak Aam. Saya mau ke Bli Krisna terlebih dahulu. Bli, terkait dengan penyebab banjir yang terjadi di Bali. Ini kan dari pihak pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali bilang ini bukan karena alih fungsi lahan. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bli Krisna? Ya, menanggapi banjir tahun ini, kami populasi. Jadi Bali ini adalah sebuah pulau yang sejak itu dengan lagi dengan Bali ini bertahan Ya, Bli Krisna, mohon maaf untuk audionya masih kurang jelas, Bli Krisna. Mungkin coba diperbaiki oleh tim terlebih dahulu, Bli Krisna. Sebelum ke Anda lagi, nanti saya ke Pak Nengah dulu. Pak Nengah, Anda melihatnya apakah juga satu pendapat mungkin dengan pemerintah Provinsi Bali yang melihat bahwa penyebab dari banjir Bali ini ya bukan karena alih fungsi lahan? Baik, terima kasih. Pertama, saya sebagai anggota DPR RI Dapil Bali mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban yang terupdate
pada saat ini itu hampir 18 orang meninggal dunia. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan keluarga tentu tabah menerima cobaan ini. Nah, banjir di Bali ini memunculkan beberapa kerugian. Kerugian pertama tentu kerugian ekonomi. Yang kedua, dampak sosial. Kerugian ekonomi kita lihat, kita saksikan sendiri banyak bangunan yang roboh, ruko, banyak mobil dan motor juga hanyut di bawah air, ya. Banyak sawah dan tanah sudah tidak berfungsi layak sebagai tanah sawah ataupun tanah pertanian. Nah, lebih-lebih banyak fasilitas jalan dan jembatan juga mengalami hal yang sama. Menurut pandangan saya, banjir bandang ini kontribusinya paling banyak disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini terjadi karena masifnya pembangunan untuk mendukung pariwisata. Yang kita tahu Bali kan terkenal dengan pariwisatanya. Nah, pariwisata itu sendiri memerlukan sarana dan prasarana berupa bangunan. Baik untuk hotel, untuk villa, untuk guest house, untuk restoran, dan lain sebagainya. Nah, lebih-lebih sarana penunjang daripada properti itu ada yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri pun memerlukan tempat tinggal, memerlukan rumah, lagi-lagi memerlukan banyak alih fungsi lahan. Nah, dengan alih fungsi lahan yang begitu masif di Bali, itu memberikan faktor dominan penyebab terjadinya banjir bandang di Bali. Kita tahu dengan adanya pembangunan yang begitu masif, lahan-lahan yang dulunya lahan hijau, ya, baik di kawasan Bali, daerah Gianyar, Badung juga, termasuk Denpasar dan Tabanan, mengalami hal yang sama. Dan sebagai contoh nyata sekarang, justru terjadinya di daerah-daerah pariwisata. Badung, ya, dampaknya luar biasa. Jadi, sekali lagi saya tekankan, yang megang peranan penting akibat alih fungsi lahan. Dan contoh yang nyata sekarang, ini merupakan peringatan dini buat pimpinan Bali, provinsi, kabupaten, kota. Kita lihat sekarang secara kenyataan, dari jalurnya Kesiman, Kertelangung, menuju daerah Sanur, yang kita kenal dengan namanya Jalan Murah Rai, kanan kiri dulunya itu adalah kawasan jalur hijau. Papan jalur hijaunya begitu besar terpampang di sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita lihat, kita saksikan, ya sudah beralih fungsi menjadi beton-beton bangunan. Nah, apakah alih fungsi ini sudah mengikuti aturan yang benar atau enggak? Yang saya tahu, kalau jalur hijau dengan kepentingan tertentu, boleh saja dirubah. Yang penting ada kompensasinya, ada penggantinya. Biasanya 1:3. Satu kawasan, katakanlah 100 meter persegi, kawasan itu dirubah dari jalur hijau menjadi jalur bisnis, baik villa, restoran, perdagangan, harus mendapat pengganti 3 kali lipat di daerah lain, di kawasan yang sama. Tidak boleh nanti membebaskan jalur hijau di Denpasar, terus dirubah, ditukar jalur hijaunya ada di Buleleng. Tidak boleh seperti itu. Baik. Yang kedua, ada juga jalur Hang Tuah. Ini peringatan juga buat Pak Wali Kota. Ya, jalur Hang Tuah juga sama. Dulunya itu jalur hijau, ada perkebunan, usaha kebun, usaha tanaman di sana. Sekarang sudah berdiri kafe-kafe, Pak. Dan ini yang kedua,
Lagi-lagi poinnya Pak Nengah adalah terkait dengan alih fungsi lahan yang kemudian menggerus gitu ya ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi daerah yang bisa menyangga lingkungan di sana. Tapi saya mau konfirmasi ke Bli Krishna dari Walhi. Bli Krishna, temuan Anda samakah seperti yang disampaikan oleh Pak Nengah? Iya, audionya udah stabil. Ya, dicoba mungkin boleh Bli Krishna. Cek. Ya, Halo, silakan. cek. Ya, silakan dicoba Bli untuk bicara. Ya, sebenarnya ini kan bencana 2025 ini kan sebenarnya menurut kacamata kami ini akumulasi ya, di mana hal serupa sebenarnya udah pernah terjadi. Yang pertama itu 2021, yang kedua 2022, yang dimana dalam catatan kami itu hampir semua kabupaten juga tertimpa bencana, baik itu banjir dan juga longsor. Dan hari ini itu yang dimana hujan yang hanya sehari itu mampu memporak-porandakan satu kawasan yang sangat krusial namanya dan pasar kayak gitu. Dan tentu dalam kacamata kami faktor pertama itu adalah alih fungsi lahan. Jadi degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan itu kan khususnya kita menyoroti banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi jadi bangunan gitu ya. Kita meng-capture sebuah kawasan yakni kawasan Sarbagita namanya kalau di Bali. Itu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kenapa kita sorot ini? Ini adalah tempat memang tingkat pembangunannya atau tekanan pembangunannya itu sangat tinggi. Bahkan kalau dalam beberapa temuan kami yang kami komparasikan dalam berbagai dokumen resmi dan juga jurnal penelitian, itu kota Denpasar itu mengalami penurunan luasan kawasan sawah itu sebanyak 784 hektar. 6,23% dari luas wilayahnya. Punten, Bli Krishna, diulangi untuk datanya tadi kurang jelas. Datanya untuk di Denpasar berkurang berapa? Di Denpasar kurang 184,67 hektar. 187 hektar. 784 hektar. Oke, itu berapa persen, Bli Krishna? 84 hektar. Dalam rentang 2018 hingga 2023 gitu. Dan untuk Kabupaten Badung sendiri itu 1.090 hektar. Kabupaten Gianyar 1.276,97 hektar. Serta lahan terbesar ada di Kabupaten Tabanan itu seluas 2.676,61 hektar. Oke. Kemudian kita menyoroti terkait dengan alih fungsi lahan ini, utamanya lahan pertanian sawah menjadi bangunan. Apa? Sebenarnya sawah itu juga salah satu kesatuan ekosistem yang itu membantu sistem hidrologis alami di Bali. Oke. Saya yang mengatakan bahwa hektar sawah itu mampu menampung 3.000 ton air. Tinggi air itu 7 cm. Oke. Nah, hasil ketika baik untuk kemungkinan bencana yang kita lihat paling pertama itu adalah banjir seperti itu. Oke, Bli Krishna tadi beberapa daerah di kawasan Sarbagita gitu ya, itu banyak sekali yang kemudian beralih fungsi, lahan pertanian menjadi bangunan. Kemudian nanti saya akan tanyakan ke Pak Aam bagaimana kemudian perkembangan dari bencana tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun ini kenapa kemudian menjadi yang paling parah. Tapi sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas terkait dengan penyebab banjir di Bali yang begitu parah di kali ini. Dan masih bersama kami, saudara, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari, kemudian Direktur Eksekutif Walhi Bali, Bli Krishna, dan juga ada
Pak Nengah dari DPR RI. Saya ke Pak Aam. Pak Aam, tadi disebutkan oleh Bli Krisna terkait dengan banjir ini kan sudah berkali-kali terjadi tentu di Bali, ada di 2021, kemudian 2022, dan di 2025 ini yang paling parah gitu ya, paling tidak selama 10 tahun terakhir juga. Anda melihatnya apa penyebabnya? Apakah murni karena curah hujan yang tinggi, sangat anomali gitu ya untuk beberapa hari terakhir kemarin, ataukah memang ya karena ada alih fungsi lahan, ada alih fungsi lahan yang ada di daerah aliran sungai Badung yang mungkin kebanyakan ini menjadi titik banjir di Bali? Ya, terkait dengan masalah lingkungan, tata ruang, populasi itu satu hal. Terkait dengan curah hujan itu juga hal yang lain. Jadi saya mau bicara seperti ini. Ketika kita bicara waterfront city, populated area, urbanisasi, ada tekanan populasi kepada lingkungan, ada penambahan beton-beton di daerah hilir, maka ini secara perlahan akan mengurangi kemampuan tanah itu untuk menampung debit air, apalagi kita lihat di bantaran sungai itu okupansi dari bangunan sepanjang dari itu cukup tinggi ya, meskipun kemudian ada batasan-batasan konkret, ada batasan-batasan beton yang menjadi pembatas dari Sungai Badung. Tapi kita juga harus melihat bahwa ada aturan tentang sepadan sungai misalkan dan seterusnya. Tetapi di lain pihak, memang kalau dari data krisis itu curah hujan ada sekitar 8 titik pemantauan tersebar di 6 kabupaten kota, itu menunjukkan intensitas hujan lebih dari 200 mm per hari dari tanggal 9 ke 10. Tanggal 9 ke 10 ini itu kalau misalkan 200 mm per hari, saya mau menyampaikan bahwa batas intensitas curah hujan ekstrim itu ada di 150 mm per hari. Nah, ada 3 titik di Bali yang bahkan sampai 385 mm per hari. Makanya kemarin saya analogikan itu kira-kira hujan 2-3 minggu turun dalam 1 hari gitu. Jadi sudah pasti kalau drainase perkotaan itu nggak akan mampu tuh menampung debit air sebanyak itu. Makanya kalau kita lihat khusus untuk Denpasar ya, populated area yang tipikal banjirnya adalah urban flooding, itu pasti luapan dari drainase primernya ada ketidakmampuan atau cakupan dari penampang sungai tidak mampu menahan debit air, maka dia melimpas. Tapi ini juga debit hujan seperti ini bukan debit hujan tahunan, ada periodenya. Jadi debit hujan tinggi seperti ini juga ada periodenya, periode 20 tahunan, periode 40 tahunan, dan seterusnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Terlepas dari faktor lingkungan, tentu saja kalau BNPB melihatnya kita jaga alam, alam jaga kita ya. Artinya ketika kita bisa mempreservasi alam sebagaimana dia mestinya, dan ini tidak hanya di hilir, tetapi sungai itu dari hulu, tengah, dan hilir. Kalau komponen bagian tengahnya yang beralih fungsi, maka secara tidak langsung ke bawahnya dia akan menurun signifikan daya dukung daya tampungnya. Kalau apalagi kalau dari hulunya gitu ya. Jadi ini juga membutuhkan evaluasi menyeluruh yang tujuan akhirnya sebenarnya maksudnya itu untuk kemudian kita asesmen dan audit kelayakan infrastruktur keairannya. Supaya di masa mendatang kita bisa membuat infrastruktur keairan, drainase di perkotaan ini bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Saya ke Bli Krisna. Bli Krisna, Anda tadi menyampaikan bahwa ada alih fungsi lahan yang luar biasa di daerah Sarbagita. Kemudian tadi juga Pak Aam bilang terkait dengan bagaimana kemudian menjaga aliran sungai, ya, terutama nih Sungai Badung yang kemarin menjadi salah satu titik banjir yang parah seperti itu. Anda melihat kerusakannya seperti apa dari hulu ke hilir misalnya, ada catatan ataupun datakah? Dan bagaimana dengan sampah, Bli Krisna? Karena juga Menteri Lingkungan Hidup menyoroti adanya faktor sampah di banjir kali ini. Cek. Ya, terkait Das Badung sendiri memang dalam beberapa informasi dan juga penelitian kita cek, itu juga sangat mengalami penurunan kualitas yang bisa dibilang drastis ya akibat tekanan pembangunan. Sama seperti dikatakan tadi terkait dengan sepadan sungai gitu. Jadi sepadan sungainya di sana hampir rata-rata terokupasi. Ada perubahan signifikan antara lahan sawah menjadi pemukiman, lahan perkebunan menjadi pemukiman, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang
signifikan yang tentunya menyebabkan bagaimana banjir ini bisa memperparah situasi warga terdampak gitu kan. Itu yang pertama. Lalu kedua, masalah sampah kemudian, ya saya pikir dari kemarin terlebih pasca ditutupnya TPA regional Sarbagita, ini adalah salah satu bukti jika masalah sampah itu makin krusial ternyata seperti itu. Yang dimana ini adalah dampak turunan dari gagalnya tata kelola lingkungan itu di Bali yang menyebabkan kita dipertemukan oleh salah satu momentum yang hari ini bernama banjir pada 10 September ini seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu kritik nyata sebenarnya dari alam kepada pemangku kepentingan, pemangku pemerintahan yang dimana Bali mesti tegas dalam penerapan tata ruang. Karena sampai detik ini dalam catatan kami penerapan tata ruang itu belum tegas dan belum serius dilakukan. Seperti itu. Begitu pula selanjutnya terkait dengan masifnya pembangunan utamanya akomodasi pariwisata ya. Sampai detik ini kami juga masih mendapati di mana pembangunan itu nafasnya emang satu mengalih fungsikan lahan, kedua melabrak sepadan pantai, ketiga melabrak sepadan sungai, bahkan didirikan di kawasan rawan bencana sendiri, kayak gitu. Tadi tidak hanya di pantai, di sungai juga ya. Bagaimana arah pembangunan ke depan itu mestinya memang tegas dan tunduk terhadap tata ruang, terlebih lagi didistorsi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem online single submission atau OSS yang kita lihat sangat mempermudah perizinan berbagai pembangunan yang menyebabkan ini akan menjadi pelantik untuk mempercepat pembangunan, mempercepat alih fungsi lahan dan memperparah kerentanan Bali di hadapan bencana. Terlebih ada distorsi perubahan iklim seperti itu. Bagaimana nih Pak Nengah terkait dengan mungkin semakin mudah izin didapatkan, kemudian juga ada dalam tanda kutip ini nafsu untuk bisa membuat pariwisata semakin maju, manfaat ekonominya semakin besar, tapi lagi-lagi lingkungan yang dikorbankan sampai terjadi banjir. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata, tapi juga tidak merusak lingkungan sehingga menimbulkan bencana banjir? Ya, baik. Sebenarnya regulasinya sudah sangat jelas ada ya. Artinya pada saat kita membuka suatu usaha, katakanlah untuk lahan hotel, lahan villa, lahan restoran ataupun perumahan, itu kooptasi lahannya itu sudah jelas. Hanya boleh dibangun 70%. 30% sisanya digunakan sebagai terbuka hijau. Artinya ada 30%-nya lagi digunakan sebagai sirkulasi udara, sebagai tanah resapan juga di sana. Tapi lagi-lagi karena penyebabnya aturannya tidak diikuti oleh pengawasan yang memadai, sehingga di sana-sini terjadi pelanggaran. Nah, harapan saya tegakkan regulasi yang sudah ada, cukup itu. Adapun tadi saya sependapat tentang sistem perizinan yang online ini, yang dari pusat. Saya sependapat dengan itu. Artinya dengan sistem online dari pusat ini, ya memunculkan persoalan baru khususnya di Bali. Di mana-mana terjadi pembangunan tanpa sepengetahuan ya daerah atau penguasa di tempat bersangkutan. Tiba-tiba berdiri bangunan. Padahal yang lebih tahu tentang karakteristik tanah bersangkutan tentu tuan rumahnya. Ini kadang-kadang agak bertentangan dengan pusat. Nah, saya berpesan kepada penguasa, pemangku kepentingan di Bali, khususnya gubernur, wali kota, dan bupati, jangan serta-merta kita tunduk dengan aturan itu. Kita harus punya kemandirian untuk mengelola daerah kita sendiri. Dulu kan kita ada otonomi juga. Itu kita bangkitkan kembali. Karena di pusat tentu tidak tahu apa yang terjadi di Bali. Nah, lagi-lagi saya katakan masalah regulasi tentang ya pengawasan yang kurang memadai yang terjadi. Regulasinya sudah ada, bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan supaya ditetapkan ataupun ditaati seperti itu ya, dan bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa mandiri untuk bisa lagi-lagi memformulasikan langkah-langkah yang paling efektif untuk daerahnya. Saya mau ke Mas ataupun Bli Krishna,
Solusi yang Anda tawarkan untuk pemerintah, terutama untuk mengatasi banjir kali ini dan jangan sampai terulang kembali di kemudian hari. Ya, saya dari pariwisata dulu, berbicara terkait pariwisata, sebenarnya Bali ini itu sudah overbuild di Bali Selatan. Bali juga sudah over tourism, gitu. Yang dimana indikatornya itu jelas terjadi banyaknya pembangunan atau alih fungsi lahan, tamu banyak, namun kekacauan juga sangat banyak kita lihat di lapangan, seperti kualitas tamu dan lain sebagainya, serta timbulan sampah gitu. Sebenarnya melihat dinamika pembangunan pariwisata hari ini yang begitu masif itu, saya pikir kacamata Walhi selalu mengatakan kita ini udah kelebihan kamar, kita udah kelebihan infrastruktur pariwisata dan sudah semestinya ada ketegasan untuk menghentikan. Harusnya udah ada ketegasan untuk memoratorium pembangunan akomodasi pariwisata yang masif di kawasan utamanya Sarbagita gitu, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Begitu pula dengan salah satu poin terkait dengan alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan atau tata guna lingkungan. Terkait dengan regulasi yang ada semata-mata nggak menyentuh substansi kalau menurut catatan kami. Seperti contoh dikatakan tadi koefisien 30%, bla 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 dan lain sebagainya. Namun sering kita lihat di lapangan koefisien itu nggak menjawab sesuai kebutuhan dengan ekologinya. Perubahan fungsi ekologi aja, kenatipun dia sama-sama hijau, itu belum tentu memiliki fungsi dan peran yang sama di suatu tapak, di suatu kawasan gitu. Nah, kalau umpamanya berbicara terkait dengan satu kesatuan akomodasi pariwisata misalnya, dia amat banyak hanya menaruh perannya tuh di estetik saja, bukan ke fungsional alami ataupun ke fungsional substansinya seperti itu. Oke. Nah, dan satu lagi, posisi daripada keadaan Bali yang rentan terkait bencana ini justru sampai detik ini dalam catatan Walhi Bali itu masih banyak rencana-rencana mega proyek ya, proyek-proyek besar yang akan dilakukan yang di Bali yang tentunya memiliki value yang ekstraktif terhadap lingkungan. Semisal contoh pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui. Dia sedikit tidaknya akan melabrak 480,54 hektar lahan sawah pertanian produktif sedari Badung sampai Jembrane gitu. Belum lagi ada pembangunan strategis kawasan pengembangan Pelabuhan Sangsit di Buleleng yang dalam temuan kami akan melabrak sedikit tidaknya 6 hektar lahan sawah produktif, bahkan lahan sawah tersebut terkonfirmasi LSD atau lahan sawah dilindungi. Jadi saya pikir bagaimana rencana-rencana pembangunan mega proyek yang mengatasnamakan penunjang pariwisata, yang mengatasnamakan infrastruktur untuk publik, justru dibangun dari dasar pondasi di mana proyek-proyek ini akan lebih mendekatkan Bali terhadap kerentanan terhadap bencana ke depannya dan juga bersifat ekstraktif terhadap lingkungan seperti itu. Oke, terakhir saya mau ke Pak Nengah lagi, singkat saja Pak Nengah. Tadi ada poin-poin yang saya tangkap, ada moratorium akomodasi, pembangunan akomodasi di wilayah wisata, kemudian ada juga tadi sorotan soal mega proyek. Apa saran Anda untuk pemerintah, Pak Nengah? Saran saya utama, tegakkan aturan. Ya, pertama harus itu. Yang kedua, memang kita pahami pariwisata Bali bertumpu di adalah Sarbagita. Kita paham itu semua. Karena investor pun ya tidak mungkin akan menanamkan modalnya di daerah-daerah yang sulit untuk akomodasinya. Artinya sulit sarana dan prasarananya. Kita harus paham itu juga. Yang kedua, perlu adanya pemerataan. Nah, untuk membuat pemerataan tentu harus dipersiapkan sarana dan prasarana jalannya. Kayak tadi saya barangkali agak sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Walhi tadi. Tentang pembangunan jalan tol dari Mengui ke arah negara. Itu salah satu jalan juga untuk membuat pemerataan pembangunan. Dengan begitu, nanti alih fungsi yang ada di Sarbagita bisa dikurangi. Memunculkan daerah baru di Jembrana contohnya, nanti ada juga di Bali Utara Buleleng, bahkan ada juga nanti di daerah Karangasem. Itu sebuah pemerataan dari sisi ekonomi juga untuk mengurangi beban alih fungsi lahan yang ada di Sarbagita.
Oke, pemerataan pembangunan ya yang bisa kita soroti juga, kemudian jangan sampai bebannya hanya di Sarba kita, dan semoga banjir ini yang tidak kita inginkan ini menjadi cambuk bagi pemerintah Provinsi Bali untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara menjaga pariwisata dan juga menjaga lingkungan, supaya lagi-lagi jangan terjadi hal serupa di kemudian hari. Terima kasih Bli Krisna Dinata dari Walhi Bali, kemudian ada juga Pak Inengah Senantara, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Dapil Bali, dan sebelumnya ada Pak Abdul Muhari dari BNPB. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 5 orang meninggal dunia dan 3 orang dilaporkan hilang. Sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara soal pagar atau tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Menurutnya, izin pembangunan pagar beton dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pramono mengungkapkan pagar beton dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara berdasarkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pramono akan memanggil pihak perusahaan untuk memberi jaminan aktivitas nelayan tidak terganggu. Pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Keberadaan pagar beton sepanjang lebih dari 1 km di perairan Cilincing, Jakarta Utara meresahkan nelayan. Pagar beton menyebabkan nelayan harus memutar jauh ke tengah laut demi bisa mencari ikan. Harusnya kan langsung belok ke sono. Berapa di sini, Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Seorang nelayan lain mengungkapkan pagar beton sudah lama ada, namun sekarang dilanjutkan lagi pengerjaannya. Akibatnya, lokasi yang semula berlimpah tangkapan laut seperti udang dan rajungan kini semakin sulit didapat. Udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan, Bang? Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Keberadaan pagar beton awalnya diketahui dari video yang diambil seorang nelayan, kemudian viral di media sosial. Pemerintah diminta mengambil sikap karena pagar beton menyulitkan kehidupan nelayan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, musibah banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 5 orang meninggal dunia dan 3 orang dilaporkan hilang. Si dokter itu bang sama dulu itu. Tim SAR berjibaku menjadi korban pasca banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR menyisir puing-puing material yang hancur. Operasi pencarian sejak Kamis difokuskan di titik di mana sebelumnya 4 korban meninggal dunia ditemukan. BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo mencapai 5 orang. 3 orang dilaporkan hilang dan 3 orang terluka. Dampak dari banjir tersebut yang merobohkan beberapa rumah dan juga korban. Dan sampai saat ini pencarian di hari ketiga ini kita akan maksimalkan. Pertama akan menerbangkan drone, setelah kita menerbangkan drone, baru tim akan melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana baik itu area pertama maupun area kedua.
Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nagekeo NTT Senin 8 September mengakibatkan bencana banjir bandang menerjang sejumlah desa. BPBD mencatat 20 desa terdampak banjir bandang dan longsor di 3 kecamatan, yakni Moponggo, Bolawai, dan Nangaroro. Tak hanya menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga mengakibatkan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Kalix Taus di Kupang, NTT. Selamat pagi, Kalix. Kalix, masih ada korban banjir bandang yang hilang. Lalu bagaimana fokus pencarian korban hari ini? Santosa itu siapa? Untuk operasi dari tim SAR bersama TNI juga masyarakat terus melakukan upaya pencarian kepada 3 warga yang dilaporkan hilang. Memang fokusnya pada pagi hari ini pencarian itu menelusuri area bantaran kali. Selain itu ada juga informasi yang kami peroleh dari Kepala SAR Momere menyebut bahwa sejak hari pertama hingga hari ini pencarian tim SAR juga menggunakan drone, di mana drone tersebut dapat diterbangkan ke titik-titik seluas 3.500 meter persegi untuk membantu dalam upaya pencarian korban hilang. Meski demikian, dapat kami informasikan pula bahwa saat ini tim SAR gabungan juga masih mengalami kendala di mana masih banyak material dari banjir bandang seperti batang kayu dan bebatuan yang menumpuk menjadi tantangan bagi tim SAR sendiri dalam upaya pencarian kepada 3 orang yang masih dilaporkan hilang. Ya, Kalix, lantas saat ini penanganan korban banjir seperti apa dan bantuan apa yang paling mendesak dibutuhkan oleh korban? Baik, Oktav, untuk penanganan korban banjir sendiri, saat ini pemerintah setempat juga telah membangun posko di pusat kecamatan. Meski demikian, ada pula warga yang mengungsi mendiri ke rumah kerabat ataupun ke rumah tetangga. Selain itu, informasi yang kami peroleh, sejumlah bantuan juga telah dikirimkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD NTT yang mengirimkan sejumlah bantuan berupa sembako, peralatan masak, selimut, kasur lipat yang nantinya akan disalurkan ke 14 desa di Kecamatan Mopongo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Boai. Selain itu, informasi yang kami peroleh, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengirimkan alat berat yang dapat dimanfaatkan untuk membersihkan material serta penumpukan material banjir bandang di lokasi yang terdampak berat akibat banjir bandang tersebut, Oktav. Oke, Kalix, ini kan ada puluhan rumah yang rusak dan hanyut akibat banjir bandang. Lantas, apakah sudah ada kejelasan maupun juga sudah dipikirkan oleh pemerintah? Apakah warga ini akan direlokasi atau tempat tinggal mereka misalnya akan dibangun di lokasi yang sama atau seperti apa, Kalix? Baik, Oktav, sesuai hasil komunikasi kami bersama Kepala BPD Nagekeo tadi pagi, memang sejak kemarin telah rapat bersama pihak Pemda Kabupaten Nagekeo bersama Deputi Kedaruratan BNPB. Kemarin dalam rapat tersebut memang saat ini mereka kembali melakukan pendataan ulang karena saat ini untuk data korban sendiri masih simpang siur. Selain itu juga memang informasi dari Kepala BPBD Nagekeo sendiri bahwa warga yang terdampak langsung banjir bandang direncanakan akan direlokasikan ke tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Kalix Taus melaporkan dari Kupang, NTT. Saudara, Presiden Prabowo meminta publik menunggu siapa yang bakal menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Polkam yang masih kosong setelah reshuffle kabinet. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
Saudara, Presiden Prabowo enggan menjawab secara gamblang soal posisi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Polkam yang masih kosong setelah reshuffle kabinet. Presiden hanya meminta publik menunggu soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apakah ini kita sekolah rakyat? Reshuffle Kabinet Merah Putih masih menyisakan tanya karena 2 posisi menteri yang masih lowong, salah satunya posisi Menpora. Sejumlah nama pun muncul seperti Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat yang digadang-gadang masuk ke bursa calon Menpora baru pengganti Dito Aryo Tejo. Nama pengganti Menpora Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, calon Menpora baru tidak dapat hadir di pelantikan karena sedang berada di luar kota. Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa Pak? Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku sudah merekomendasikan nama pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Dadakan banget Pak ya, katanya Pak ya. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini adalah penugasan dari Bapak Presiden. Sejumlah sosok pun mencuat sebagai calon Menpora yang baru, mulai dari politisi muda, artis ternama, hingga legenda olahraga. Salah satu kandidat terkuat adalah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Selain selebritas, ia juga dinilai berpengalaman di dunia olahraga sebagai pemilik klub sepak bola Rans Nusantara FC dan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo. Dari kalangan politisi, anggota Komisi 11 DPR dari Partai Golkar, Putri Komarudin, juga masuk dalam bursa. Nama Wakil Menpora, Taufik Hidayat, juga mencuat sebagai sosok yang dianggap ideal. Jejak rekamnya sebagai legenda bulu tangkis Indonesia membuat Taufik dinilai pantas menahkodai ke Menpora. Nama lain dari dunia olahraga yang masuk bursa adalah Moreno Suprapto. Selain dikenal sebagai pebalap, ia juga merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra. Siapapun yang terpilih mengisi posisi menteri yang lowong diharapkan memiliki kapasitas yang mumpuni agar perombakan kabinet semakin mengefektifkan kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Badan Narkotika Nasional kembali menemukan 2 hektar ladang ganja yang berada di 2 titik lokasi pegunungan di Aceh Besar, Aceh. Lebih dari 2 ton ganja kering dimusnahkan. Dari 2 lokasi di pegunungan di Aceh Besar, petugas memusnahkan sekitar 5.000 batang tanaman ganja dengan perkiraan berat mencapai lebih dari 2 ton ganja kering. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut dan dibakar langsung di lokasi yang tak ditemukan pemilik ladangnya. Pemusnahan tanaman narkotika jenis ganja oleh BNN merupakan upaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba langsung dari sumbernya. Kan pemusnahan ladang ganja di 2 titik. 1 titik ya di sini di Kampung Pulo, Kecamatan Selimum, dan titik kedua di Kampung Iseum, Kecamatan Masjid Raya. Jadi luas lahan yang digunakan oleh para penanam atau ladang ganja ini kurang lebih 2 hektar dari 2 titik. Jumlah batang ganja yang hari ini kita musnahkan ada kurang lebih 5.000 batang ganja. Ya, kalau misalnya dikonversi kepada ganja kering itu ada sekitar 900 kg. Belum sepekan menjabat, Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, bikin gebrakan baru. Menarik duit pemerintah di Bank Indonesia 200 triliun rupiah dan diguyurkan ke sistem perbankan negara
untuk menggerakkan ekonomi. Kompas Bisnis akan mengulas dengan Sekar Utami Setiastuti, ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada. Usai jeda, saudara. Terima kasih Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI berlangsung Rabu siang 10 September 2025. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Purbaya mengklaim langkah ini sebagai cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan hidupkan kembali aliran kredit. Menko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti juga kan saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai untuk sistem perekonomian. Taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank ini. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun minta Menku baru bisa meredam keresahan publik pasca aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir ini. Ini mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat soal biaya hidup dan keadilan fiskal. Ekonomi, desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak? Mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu presiden. Sebelumnya, Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani sangat percaya diri ekonomi dalam negeri akan cerah dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan. Kita kawal bersama bahwa ekonomi cerah bukan soal utak-atik angka, tetapi kondisi akar ranting yang tidak kering, apalagi pemerintah gagal mengendalikan masalah beras. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Akan berdampak apa uang 200 triliun rupiah yang ditarik Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia? Kompas Bisnis tanya ke ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiastuti. Selamat pagi, Bu Sekar. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Bu Sekar, kalau kita melihat perbedaan karakter Menkyu lama dan baru ini menjaga fiskal. Konservatif salah satunya versus risk taker. Apa plus minusnya buat APBN dan ekonomi kalau menurut Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi kalau kita lihat Bu SMI selama masa jabatannya memiliki fiscal stance yang relatif hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat beliau selalu menjaga defisit yang realistis, kemudian fokus pada program prioritas, menjaga stabilitas fiskal, dan juga melakukan reformasi pada sisi penerimaan. Saya lihat Pak Purbaya sepertinya lebih ingin mengambil stance yang lebih ekspansif atau lebih aktif dalam penggunaan instrumen fiskalnya, terutama yang disampaikan adalah untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah stance konservatif itu buruk? Sebenarnya it's not necessarily bad ya, karena kondisi atau
kita lihat ya, stance yang konservatif itu diperlukan untuk menjaga fundamental dan kredibilitas fiskal. Jadi ada beberapa kelebihan stance yang konservatif, misalnya adalah menjaga kepercayaan pasar, ya supaya resiko premi utang itu rendah. Kemudian supaya rupiah lebih stabil. Kemudian juga kalau kita lihat kestabilan makro, inflasi lebih terjaga dan tidak ada lonjakan defisit yang kemudian misalnya bisa memicu krisis fiskal. Nah, yang penting adalah ruang fiskal jangka panjang nih Mas, ya. Karena kalau misalnya nanti ada krisis lagi, negara kita masih punya ruang untuk stimulus gitu. Kita masuk ke kondisi pandemi di mana kondisi fiskal kita waktu itu sangat kuat ya, perbankan dan fiskalnya itu kuat gitu. Jadi kita punya debt to GDP ratio yang cukup rendah ya waktu itu ya. Jadi kalau kemudian kita masuk kondisi pandemi, defisit terpaksa dilebarkan waktu itu ya, kita masih punya space untuk itu. Kalau misalnya kita nggak punya space untuk itu, otomatis beban generasi mendatang itu menjadi cukup berat ya, karena kemudian ada lonjakan utang dan juga mungkin bisa eksplosif dalam jangka panjang. Oke Mbak, berarti Anda mau bilang kalau misalkan tidak ada kejadian luar biasa, ini sesuatu yang positif ya, dilakukan oleh Menkyu yang baru? Harus hati-hati juga ya, karena kita harus lihat juga efeknya ke perbankan dan inflasi ya. Ya, oke. Mbak, ini ketika uang 200 triliun rupiah ini digelontorkan ke sistem, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Pertama, digelontorkan kemana ya? Kalau Bank BUMN ya, maka kemudian Bank Himbara gitu kan, yang otomatis langsung menerima dana likuiditas sebesar 200 triliun ya yang direncanakan. Jadi modalnya lebih kuat, kemudian lebih leluasa menyalurkan kredit. Kalau kita lihat perbankannya juga neracanya jadi lebih besar dan liquid gitu. Kemudian juga disalurkan kemana? Misalnya disalurkan ke korporasi besar, maka kredit itu kemudian misalnya akan masuk ke industri hilirisasi, infrastruktur, energi, itu akan mendapatkan pembiayaan yang mungkin relatif lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada perluasan penyaluran kredit ke UMKM? Ini penting ya, karena dalam prakteknya bank itu lebih sering memilih untuk menyalurkan dana ke debitur yang besar karena risikonya rendah gitu. Nah, BI sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan yang namanya RPIM, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, untuk memperkuat inklusi keuangan. Tapi sebenarnya efektivitasnya masih cukup terbatas juga nih Mas, ya. Karena pertama, menyalurkan kredit ke UMKM itu resikonya lebih tinggi. Kedua, ini yang paling penting nih. Kalau ada pelemahan pertumbuhan kredit UMKM yang kemudian itu didorong oleh si demand-nya ya, terutama kalau kita lihat daya beli masyarakat masih rendah, misalnya masih ada sikap kehati-hatian karena ketidakpastian ekonomi saat ini, maka ya loan demand-nya akan rendah gitu. Dan dari sisi UMKM itu mungkin juga nanti nggak akan terlalu efektif ya untuk mendorong inklusi keuangan gitu. Oke. Dan juga kalau kita melihat Mbak, tadi Anda sudah mengatakan bahwa di tengah kondisi yang saat ini, benarkah likuiditas atau suntikan 200 triliun ini bisa nantinya merangsang sektor real? Ini jawabannya bisa dan tidak nih Mas. Ya, tapi kita lihat dulu misalnya kalau kita lihat ada loan supply dan ada loan demand kan ya. Loan supply itu ketersediaan dana untuk dipinjamkan yang otomatis akan meningkat drastis kalau kemudian ada suntikan dana ke bank ataupun ke bank BUMN gitu. Nah, tapi kredit itu hanya akan mengalir kalau ada loan demand kan ya, dari usaha dan kemudian dari masyarakat gitu. Nah, kalau demand-nya itu rendah, maka kemudian ya itu tadi likuiditas yang berlebihan itu maka akan diparkir di instrumen yang aman seperti SBN atau SRBI gitu. Jadi sebenarnya pertama bisa meningkatkan aktivitas ekonomi kalau pertama mengalir ke sektor atau investasi yang produktif. Kemudian dana tersebut digunakan untuk capital deepening, jadi meningkatkan modal per worker gitu ya, sehingga produktivitas meningkat. Dan kemudian diarahkan ke sektor-sektor yang mendorong transformasi struktural, misalnya modern agriculture misalnya gitu ya, atau energi terbarukan, atau manufaktur, atau ekonomi digital. Permasalahannya adalah itu tidak akan berdampak kalau itu tadi misalnya digunakan untuk konsumsi atau misalnya hanya disalurkan ke korporasi besar. Jadi ada resiko dan side effect-nya juga nih Mas. Pertama juga kalau kita lihat misalnya bank ini nanti jadi kurang selektif nggak menyalurkan kreditnya gitu. Jadi kan ada resiko kredit yang muncul dari situ. Kemudian juga pasti ada biaya fiskalnya ya, karena kan 200 triliun ini dari kas negara. Kalau itu tidak efektif, ini adalah kayak loss opportunity ya, kesempatan yang hilang untuk membiayai hal-hal yang
penting, misalnya pendidikan, kesehatan, atau inovasi, research and development misalnya itu ada sesuatu hal yang kemudian nanti dikorbankan. Nah, saya penting nih Mas, kayaknya kalau kita lihat pertumbuhan jangka panjang, 8% itu easy to communicate ya, it signals ambition. Tapi kalau kita lihat langkah yang diambil oleh pemerintah, MBG, KDMP itu sebenarnya masih kurang ya, karena fokusnya ke capital deepening. Sedangkan yang kita lihat membutuhkan jangka panjang itu, pertumbuhan itu membutuhkan misalnya kenaikan total faktor productivity, inovasi dan R&D yang kuat, reformasi institusi, transformasi, kemudian integrasi ke rantai global gitu. Jadi ya masih debatable sih apakah efeknya positif jangka pendek, jangka panjang. Oke. Mbak, tadi Anda sudah sedikit menyinggung bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Ini tiba-tiba ada shock atau kejadian luar biasa, apa antisipasi yang harus dilakukan pemerintah? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Mbak Sekar, saya lanjutkan bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Kalau tiba-tiba misalkan ada shock dan kita tidak memiliki cadangan lagi, satu sisi mau nerbitin utang yield, ini ternyata kadung tinggi misalnya, KRN pasar sudah mencium kegawatan itu. Apa sebenarnya antisipasinya? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya Mas ya. Jadi bagaimana jika terjadi shock? Kita kan sebenarnya udah kembali lagi ke kondisi yang normal ya. Nah, shock ini nanti penting karena misalnya terjadi shock dan tidak ada cadangan, maka pertama adalah defisit fiskal harus dilebarkan dan itu secara drastis ya. Seperti yang kita lihat waktu pandemi 2020. Jadi utang itu akan meningkat secara tajam. Dulu waktu tahun 2020 debt to GDP ratio kita, utang kita terhadap GDP itu relatif rendah gitu. Nah, kemudian otomatis nanti biaya utang akan naik. Ruang belanja itu semakin terbatas. Kemudian yang pasti adalah ada pemotongan belanja. Jadi program-program yang penting seperti kalau sekarang ada MBG, ada KDMP itu harus tertunda. Jadi yang tetap jalan adalah pengeluaran yang sifatnya atau belanja yang sifatnya rutin gitu kan. Nah, ini juga nanti kemudian otomatis ya, kalau kita tidak punya cadangan fiskal yang cukup, fiskal buffernya tidak cukup, maka stimulus itu pasti akan dikurangi. Jadi kalau kita lihat belajar dari pandemi, kalau misalnya kemudian tidak ada burden sharing dengan BI, kita akan terpaksa untuk menambah hutang dengan bunga yang amat sangat tinggi. Karena kemudian fiscal space kita terbatas, maka resesinya akan jauh lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan kalau pemerintah itu terlalu ekspansif, pertanyaan kan gitu. Maka di shock berikutnya kita akan kehilangan fleksibilitas fiskal, satu. Yang kedua tadi utangnya melonjak dengan cepat ya. Kemudian yang jelas pasti pasar itu akan kehilangan kepercayaan dan ekonominya itu akan menjadi lebih rapuh gitu. Jadi kalau saya lihat the expansionary stance itu harus diimbangi dengan penciptaan buffer. Jadi jangan hanya kemudian dilihat dari sisi belanjanya aja, tapi gimana caranya kemudian kita memperkuat penerimaan gitu. Jadi nggak bisa hanya satu sisi aja ya Mas, karena APBN ini kan ada kemudian penerimaan dan belanja gitu. Oke, tapi sebenarnya apa dampak penarikan uang ini bagi Bank Indonesia sebenarnya Mas Sekar? Oke, kalau saya lihat sih pertama dari posisi neraca Bank Indonesia ya. Karena misalnya 200 triliun dipindahkan ke Bank BUMN, maka pertama simpanan pemerintah di BI berkurang. Kemudian cadangan perbankan di BI akan naik gitu. Jadi kalau dari kita lihat neracanya, sisi pasifa itu bergeser dari government deposit ke bank reserve gitu. Pertama dampak pada likuiditas perbankan akan besar. Nah, dari sisi BI ini berarti ada excess liquidity. Kalau tidak diantisipasi, maka kemudian akan bisa menekan suku bunga pasar uang jangka pendek. Kemudian yang paling penting adalah dampak terhadap mandat BI sebenarnya Mas ya. Jadi misalnya kemudian kalau dana di Bank BUMN itu bisa mengalir ke kredit misalnya konsumsi gitu kan, maka pertama akan menambah tekanan inflasi. Not that we don't
not that it's bad ya, karena kalau kita lihat inflasi sekarang kan cenderung terkendali dan juga cenderung rendah gitu ya. Tapi kemudian harus diperhitungkan. Nah, yang kedua adalah ini Mas, stabilitas sistem keuangan. Karena salah satu mandat BI itu kan juga stabilisasi sistem keuangan ya lewat macroprudential policy. Nah, kalau likuiditasnya longgar, kemudian bank BUMN itu menyalurkan kredit lebih banyak, perlu dipastikan bahwa kualitas kreditnya tidak menurun. Begitu, karena kalau kemudian kualitas kredit menurun, kemudian juga tadi disalurkan ke sektor-sektor yang kurang produktif, maka kan sebenarnya defeats the purpose of mendorong pertumbuhan gitu kan. Tapi memperburuk stabilitas sistem keuangan gitu. Nah, satu yang juga sih kayaknya kan banyak terkait independensi itu ya. Nah, itu juga nanti kita harus lihat juga nih, karena sebenarnya independensi Bank Indonesia itu kalau kita lihat yang menurut saya ya bukan sesuatu hal yang binary 0 sampai 1. Itu independensinya berkurang, mungkin iya ya. Nah, itu juga nanti bisa mempengaruhi kredibilitas BI di mata investor gitu. Oke. Dan juga yang jadi pertanyaan masyarakat, baik itu di media sosial, media mainstream, ataupun dalam obrolan dengan apa yang dilakukan oleh Menkyu baru ini, apakah ada risiko hyperinflasi sebenarnya? Karena uang beredar itu bertambah. Baik, menurut saya kita jangan terlalu khawatir dengan itu ya, karena saya paham dan saya tahu teman-teman Bank Indonesia juga memahami dengan baik gitu ya, bahwa penciptaan uang untuk kemudian membiayai program-program pemerintah dimanapun negara di dunia itu akan end up with hyperinflation ya. Jadi saya berpikiran bahwa BI tidak akan sereckless itu, pemerintah juga nggak akan sereckless itu Mas. Jadi kalau kita lihat risiko hyperinflation, penciptaan uang, itu kemungkinan masih kecil ya. Tapi ini juga harus dipahami ya, yang namanya hyperinflation karena penciptaan uang itu terjadi dalam jangka panjang. Kalau misalnya kemudian dalam jangka pendek untuk misalnya tadi ya, itu adalah respon untuk krisis yang amat sangat besar seperti pandemi, that's actually fine gitu ya. Tapi kemudian harus ada aturan kapan kemudian itu di ease off gitu. Jadi bottom line kalau menurut saya resiko hyperinflation masih cukup rendah, tapi kita juga harus hati-hati. Kayaknya kita juga perlu kemudian melihat ya, semoga independensi Bank Indonesia tidak semakin lama semakin menurun gitu. Oke. Terima kasih ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Apa yang disampaikan ini semoga bisa menjadi solusi, mitigasi juga buat pemerintah bagaimana caranya mengambil kebijakan, termasuk juga menangani resiko-resiko yang seperti Anda bilang tadi muncul. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa muncul ke depan harinya. Sekali lagi terima kasih Mbak Sekar atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Dan saudara, kita masih akan memantau dari visual yang ditayangkan, ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang saat ini sedang melakukan kunjungan di Bali. Untuk diketahui bahwa dalam beberapa hari ini Provinsi Bali baru saja mengalami bencana banjir, dan juga ini dirasakan sebagian masyarakat yang terdampak dengan adanya banjir di Provinsi Bali. Dan hari ini untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir di sana, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengunjungi langsung. Dan untuk saat ini saudara, pasca banjir, untuk diketahui sejumlah pedagang di salah satunya di Pasar Badung dan Pasar Bali ini setelah berjibaku dengan kondisi banjir kemarin, mulai kembali berjualan pada hari ini. Selain itu juga, selain pedagang pun juga ada masyarakat yang sudah mulai aktif kembali, udah untuk melakukan aktivitas kesehariannya setelah
terdampak banjir kemarin. Ada pedagang, masyarakat, dari Gubernur Bali juga Wayan Koster mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan pendataan kios dan ruko di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang rusak akibat banjir. Dan menurut Koster, pihaknya akan memberikan ganti rugi kepada pedagang kios dan pedagang ruko yang rusak propertinya akibat banjir tersebut. Dan juga Koster mengatakan nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD Provinsi dan Kota Denpasar. Sementara untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang terdampak banjir akan dibantu dengan dana dari APBN. Dan hingga saat ini saudara, Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan status tanggap darurat selama 2 pekan dimulai dari Rabu 10 September 2025. Dan saat ini saudara, Anda bisa melihat di visual Anda, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming sedang melakukan dialog dengan masyarakat Bali yang terdampak banjir kemarin. Dan untuk lokasi tepatnya saat ini Wakil Presiden Gibran sedang berada di Denpasar, Bali, di mana Denpasar menjadi salah satu lokasi yang juga terdampak banjir kemarin. Dialog demi dialog terus dilakukan seperti yang disampaikan tadi. Gubernur Bali sendiri mengatakan bahwa ada mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Bali. Salah satunya adalah dengan mengganti ruko ataupun properti milik pedagang yang kemarin terdampak banjir. Tidak hanya dari APBD, tetapi juga untuk fasilitas umum dari yang terdampak kemarin juga mendapatkan ganti rugi yang berasal dari alokasi APBN. Dan saudara, kita akan terus memantau perkembangan apa yang terjadi dengan kunjungan dari Wakil Presiden Gibran di Bali. Dan sebelum itu saudara, kita tetap di Sapa Indonesia Pagi karena masih akan ada informasi lainnya. Salah satunya kondisi Nepal panas setelah rangkaian demo yang berujung kerusuhan. Lalu bagaimana kondisi WNI di sana? Kami akan update langsung dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha. Jumlah korban tewas akibat protes Gen Z yang terjadi di Nepal Kamis 11 September 2025 meningkat menjadi 31 orang pasca kerusuhan yang menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli. 31 korban tewas saat ini dilakukan pemeriksaan post-mortem di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan di Maharadun, Kathmandu, Nepal. 25 korban tewas teridentifikasi, 6 orang lainnya belum teridentifikasi, dan 1.033 orang terluka. Pasca demo, Departemen Manajemen Penjara Nepal menyatakan total lebih dari 15.000 napi dilaporkan melarikan diri dari sedikitnya 25 penjara di berbagai provinsi. Saat ini tentara Nepal mengambil alih kendali ibu kota Nepal pasca 2 hari protes yang membakar gedung-gedung pemerintah dan bisnis, mencabut jam malam selama 4 jam pada Kamis pagi. Prajurit bersenjata berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Masih belum jelas siapa yang akan mengambil alih pemerintahan sementara pencarian pemimpin transisi terus berlangsung. Warga setempat bilang belum jelas siapa yang akan memimpin negara dan apakah sesuai keinginan rakyat dan masyarakat Nepal benar-benar akan mendengarkan mereka. अब चाहिँ राम्रो मान्छे जानेर यो जुन जसले चाहिँ राम्रो मान्छे छानेर चुनावै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ ठुलो प्रश्न छ हैन, कुनै अर्गनाइज्ड हिसाबले चाहिँ नि गएको भए चाहिँ यसले लिड गर्ने भन्ने हुन्थ्यो हैन।
अब यो त हेपेजाड छ, अब यो कसले गर्ने, के गर्ने, को लिडर हो, कसले भनेको मान्ने भन्ने भ्याक्युम भयो होइन। Perwakilan demonstran bertemu dengan pejabat militer di markas besar tentara di Kathmandu pada Rabu 10 September 2025 untuk membahas pemimpin pemerintahan sementara Nepal. Sebagian mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Perempuan tahun 2016 dan 2017. Namun sebagian demonstran yang berkumpul di luar markas militer menolak pencalonan Sushila Karki. यो अन्तरिम सरकारको लागि मात्र हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले, हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन, डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ। डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ नआउन दिनु हुँदैन। त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो, हाम्रो सरकार ढल्नु भएन, केही समयको लागि, र पुरानो सरकार हुँदैन। Sebelumnya kerusuhan yang terjadi sejak Senin dan terus berlanjut meski Perdana Menteri Nepal Sarmauli telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat jadi pemicu terjadinya kemarahan warga dan Gen Z. Ya saudara, kita akan tanyakan informasi terkini di Nepal dan bagaimana pelindungan WNI di sana kepada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Mbak Okta. Pak Yuda, jadi update-nya ini ada berapa WNI Pak yang berada di Nepal saat ini, kemudian kondisi mereka seperti apa? Ya, dapat kami update Mbak Okta bahwa sejak kerusuhan ini terjadi ya, pada tanggal 8 September yang lalu, kita terus melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal. Tantangan pada saat itu adalah ada warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat ya, yang tidak lapor. Jadi awalnya angkanya memang sekitar 90-an dan terakhir setelah kita melakukan pendataan total ada 134 warga negara Indonesia. Terdiri dari ya, 76 ya WNI yang menetap dan kemudian ada 56 WNI menetap dan kemudian 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat. Ya, terdiri dari delegasi Indonesia yang menghadiri berbagai macam konferensi internasional yang ada di sana dan juga wisatawan. Berdasarkan informasi terakhir dari KBRI Dhaka, bandara udara sudah dibuka dan tadi malam 18 WNI kita sudah secara bertahap ya, pulang menggunakan penerbangan komersial. Sehingga status saat ini ada 116 WNI yang masih ada di Nepal. Oke, 116 masih berada di Nepal. Nah, kondisi Nepal ini kan memanas Pak Yuda. Di kota mana saja sebetulnya WNI berada saat ini? Kemudian kondisi keamanan di sana seperti apa? Bagaimana pengamanan maupun juga jaminan dari pemerintah untuk menjaga kondisi mereka? Ya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, memang titik-titik kerusuhan bukan hanya terkonsentrasi di Kathmandu, juga ada di beberapa kota seperti Pokhara. Nah, di Pokhara ini ada 22 wisatawan kita yang ada di sana, yang saat ini sedang menuju ke Kathmandu melalui penerbangan. Ya. Kita terus pantau situasi keamanan yang ada di sana, ya, sambil terus memastikan bahwa bandara tetap terbuka, ya, agar warga negara kita yang melakukan kunjungan singkat bisa segera keluar dari Nepal. Ya, koordinasi terus kita lakukan di sana, baik dengan otoritas setempat ya, maupun juga dengan delegasi Indonesia yang sedang berada di sana. Oke, Pak Yuda, ini kan tadi disebutkan bahwa KBRI itu adanya di Dhaka, Bangladesh. Lalu untuk skema pengamanan dan perlindungan WNI di Nepal seperti apa? Kemudian karena ini KBRI-nya ada di Dhaka, lantas ini ada menjadi tantangan tersendiri nggak Pak untuk misalnya komunikasi dan lain sebagainya? So far tidak ada kendala yang cukup berarti karena memang sejak awal kita telah melakukan koordinasi erat dengan KBRI Dhaka dan di Nepal kita memiliki konsul kehormatan yang sangat membantu untuk proses pengamanan warga negara kita. Dan kemudian ada 2 staf KBRI Dhaka yang sedang berada di Kathmandu yang awalnya memang mereka ditugaskan untuk melakukan pendampingan delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional dan mereka juga akhirnya berperan untuk melakukan langkah-langkah pelindungan WNI.
Dalam delegasi RI juga ada staf dari Kementerian Luar Negeri di pusat yang juga membantu proses pengamanan warga negara kita yang ada di sana. Jadi dalam konteks pengendalian operasi di lapangan, ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Namun terus kita memantau situasi yang ada. Kita memahami bahwa saat ini masih ada proses untuk memilih pemimpin yang baru, jadi kita juga sedang menyiapkan rencana kontingensi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Oke, Pak Yuda, jadi ini kan tadi dikatakan sudah ada 18 yang pulang, nantinya akan secara bertahap, berarti artinya masih ada 116 yang berada di Nepal. Lantas ini nanti akan kapan proses pemulangannya dan seperti apa rencananya, Pak Yuda? Ya, untuk tadi yang kami sampaikan ada 56 yang menetap, memang mereka tidak memilih untuk keluar dari Nepal ya atas pilihannya sendiri, sedangkan untuk yang melakukan kunjungan singkat yang tadi ada 78 di mana 18 diantaranya sudah kembali kemarin ya, berarti masih ada 60 pengunjung WNI yang masih ada di Nepal. Saat ini teman-teman KBRI yang berada di Kathmandu sedang membantu untuk proses booking ya, karena mereka sudah punya booking flight kepulangan ke Indonesia saat ini, namun sedang dijadwalkan kembali karena memang cukup crowded ya, dan kami juga mendapatkan informasi beberapa maskapai juga mengirimkan pesawat wide body ya untuk bisa mengurai backlog yang ada di bandara. Kita terus akan pantau. Oke, pemantauan dan juga koordinasi tentu dilakukan. Pak Yuda, lantas ini untuk keluarga, mungkin ada kerabatnya mereka atau keluarga yang berada di Nepal ataupun juga mereka tadi misalnya kunjungan dan lain sebagainya. Ini informasinya nanti bisa didapatkannya seperti apa? Kemudian adakah misalnya gambaran di sana seperti apa, amankah dan lain sebagainya, Pak? Ya, kami sudah menyiagakan hotline KBRI Dhaka dan juga nomor konsul kehormatan yang ada di Nepal yang dapat dihubungi ya oleh keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai kerabat mereka yang ada di Nepal. Oke, target kapan Pak ini akan bisa diamankan semuanya ini atau dipulangkan WNI-nya ke tempat yang lebih aman? Ya, ini tentunya akan mengikuti jadwal penerbangan baru yang sedang disiapkan oleh maskapai. Kami tentu berharap secepatnya sambil melihat situasi yang ada. Dari pemantauan, otoritas tempat masih menerapkan curfew untuk bisa mengendalikan situasi yang ada di lapangan. Ya, dan kita juga sekali kami sampaikan kita sudah menyiapkan rencana kontingensi ya, untuk mengantisipasi langkah-langkah atau eskalasi lebih lanjut. Oke, masih ada antisipasi untuk mengatasi bagaimana eskalasi di sana. Lantas apa Pak, saat ini mungkin ada yang dibutuhkankah dari para WNI ini tentunya terkait dengan perlindungan terutama? Ya, komunikasi dengan para WNI terus kita lakukan. Mereka terutama terkonsentrasi di beberapa hotel yang relatif aman dan kita sudah juga meminta kepada otoritas tempat untuk melakukan penebalan keamanan di lokasi-lokasi penginapan di mana warga negara kita tinggal. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau ya kepada warga negara Indonesia, utamanya yang masih berada di Nepal, ya, yang belum melakukan lapor diri, segera lapor diri secepatnya. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bukan hanya WNI yang menetap, ya, WNI yang menetap yang perlu melakukan lapor diri, namun juga untuk WNI yang melakukan kunjungan singkat, juga dapat melakukan lapor diri keberadaannya. Kami sudah membangun mobile application yang kita sebut sebagai Safe Travel Kemlu, yang di situ kita bisa melakukan lapor diri sehingga jika terjadi sesuatu ya, kedaruratan seperti yang terjadi di Nepal, teman-teman perwakilan RI dapat segera melokit posisi mereka dan juga memberikan bantuan secepatnya. Oke, Pak Yuda, melihat kondisi yang terjadi di Nepal saat ini, lantas pendataannya saat ini sudahkah menyeluruh Pak atau masih ada tantangan yang ditemui oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan pendataan WNI di sana? So far tadi 134 ya, yang tercatat ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di sana, termasuk rombongan-rombongan wisatawan. Mudah-mudahan itu adalah angka yang terakhir. Ya. Namun sekali lagi kami mengantisipasi. Jadi sejak awal kejadian kemarin kami sudah menyampaikan himbauan, baik yang ada di Nepal maupun yang kami juga menyampaikan himbauan yang bagi ada di Indonesia, bagi ada kerabat ya yang sedang berada di Nepal, segera lapor ke kami sehingga kami bisa melakukan pendataan untuk memastikan bahwa angkanya betul-betul akurat.
So far yang tadi kami sampaikan berdasarkan pendataan terakhir 134, yang dimana 18 sudah pulang sehingga total per hari ini 116 yang masih ada di Nepal. Pak Yuda, ada tantangan ataupun kesulitan nggak Pak dengan koordinasi terkait dengan ke otoritas setempat atau terutama ada di Nepal untuk memastikan tentunya kondisi dari para WNI ini bisa tetap aman di sana? So far sih tidak ada kendala yang cukup berarti, namun kita memahami bahwa konsentrasi tim pengamanan, keamanan yang ada di Nepal, di sana mereka terutama dari sisi polisi dan juga tentara sedang berusaha mengamankan lokasi yang ada di sana. Dari pemantauan kami di lapangan, lokasi-lokasi di mana warga negara kita tinggal relatif aman. Dapat kami tegaskan sampai saat ini bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan. Oke, Pak Yuda mungkin tadi bisa diulang lagi Pak soal kalau ada warga negara Indonesia yang ingin berkontak misalnya ke keluarga atau kerabat mereka yang berada di Nepal, begitu bisa ke mana dari Kementerian Luar Negeri? Kami bisa share nomor hotline dari KBRI, dapat dicatat hotline KBRI Dhaka dapat dihubungi di plus 880 16 1444 552. Saya ulangi, plus 880 161 4444 552. Atau Konsul Kehormatan RI yang ada di Kathmandu di plus 977 985 104 6514. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia yang memiliki kerabat yang ada di Nepal, silahkan menghubungi hotline yang ada di Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dapat dihubungi di nomor 0812 9007 0027. Kami ulangi, 0812 9007 0027. Oke, itu tadi hotline yang bisa dihubungi. Pak Yuda, mungkin update Pak dari pihak keluarga ataupun kerabat yang mereka mungkin merasa ada keluarganya di sana, ini sudah ada yang melaporkan atau memberikan aduan dan lain sebagainya Pak? Yang kami terima adalah dari kementerian lembaga yang mengirimkan delegasinya ke Nepal. Jadi kami sudah berkoordinasi, ya kami sudah menerima laporan dan data-datanya ya dari kementerian yang mengirimkan delegasi untuk konferensi internasional yang ada di sana dan kemudian kita koordinasikan dengan KBRI Dhaka. Oke, ada imbauan Pak, terutama untuk para WNI maupun juga mereka yang saat ini berada di Nepal terkait dengan kondisi saat ini? Ya, tentunya pertama meningkatkan kewaspadaan, ya, berhati-hati dengan situasi yang ada di sana, kemudian menghindari kerumunan massa, dan kemudian selalu memonitor situasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat maupun media lokal. Kemudian jika terjadi situasi keadaan darurat, segera menghubungi hotline, baik itu hotline KBRI Dhaka maupun hotline Konsul Kehormatan RI yang ada di Kathmandu. Dan sekali lagi, secara umum ya kami sangat menghimbau sekali bahwa warga negara Indonesia melakukan kunjungan, baik itu menetap maupun kunjungan singkat, agar segera melaporkan keberadaannya ke hotline RI yang terdekat. Oke, ini tentu perlu dicatat. Pak, tadi untuk evakuasinya berarti sudah aman semua di titik mana ini, Pak? Di Kathmandu, ya. Di Kathmandu menuju ke Bandung. Menggunakan penerbangan komersial. Oke, ini tentunya nanti akan secara bertahap dipulangkan begitu ya, Pak ya? Ya. Oke, nih. Baik, terima kasih Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak. Saudara, keluarga korban unjuk rasa di Nepal berkumpul dan melakukan doa bersama di luar kamar jenazah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu. Mereka menyatakan akan bertemu pejabat militer Nepal untuk menuntut keadilan. Saat gelaran doa bersama di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu, keluarga dan demonstran menyatakan mereka menuntut penghormatan kenegaraan bagi anggota keluarga mereka yang tewas saat unjuk rasa. Keluarga korban menyebut tidak tertarik pada kompensasi uang dari pemerintah Nepal,
dan berencana menuntut keadilan serta bertemu pejabat militer Nepal dan mencari informasi keluarga yang belum ditemukan. Sementara di jalanan kota Kathmandu, warga mencari pasokan bahan makanan pokok seperti beras, sayur, dan daging saat tentara mencabut jam malam untuk sementara waktu. Militer setempat juga terus berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Banyak warga mencoba meninggalkan Nepal setelah bandara dibuka kembali Rabu malam dan penerbangan internasional dilanjutkan Kamis kemarin. हामीले चाहिँ उसलाई यहाँ अहिले टिचिङ हस्पिटलमा छ भन्ने मात्रै सुनेको छ, तर लास्ट कस्तो कन्डिसन हुन्छ त्यो पनि हामीलाई अलिकति थाहा भएन हैन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो मृतकको लडाइँ लड्नुपर्ने भएको छ, हामी साइलेन्ट भएर हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ दुनिया हाम्रो रगतको बलिदान दिने एउटा त्यसको राजनीति खेल्ने अरू र हाम्रो सम्बोधन गर्न कोही पनि नआएको भएर अब हामी विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। Ratusan warga Nepal memadati Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu untuk mencari penerbangan keluar dari negara tersebut. Warga berusaha meninggalkan negara itu setelah bandara dibuka kembali pada Rabu malam. Kepadatan terjadi di area keberangkatan Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu. Warga mencoba keluar dari Nepal menyusul demo besar-besaran di negara tersebut. Warga bingung dengan masa depan negaranya setelah runtuhnya pemerintahan. Protes Gen Z dipicu persepsi gaya hidup mewah para elit penguasa di Nepal, penutupan akses media sosial hingga terbatasnya kesempatan kerja. नयाँ चेन्ज भयो हैन, केही अब सबैजना नयाँ आउँछ होला अब सत्तामा पनि, उनीहरूले अब केही सिकेर चाहिँ अलिक राम्रो गर्छन् भन्ने आशा चाहिँ छ हैन। त्यति हो मबाट आशा चाहिँ छ हो, किनभने पहिलाको अब जति पुरानो हुनुहुन्थ्यो आशा गर्दा 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 निराशादेखि लिएर अनेक हो नि त, अब चाहिँ अब आउने पुस्ताले चाहिँ केही गर्छ भन्ने आशा छ। मलाई लाग्छ कि अब आउँदा चाहिँ फेरि फर्केर जानु नपरोस् अरूको देश अरूको कन्ट्री, आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नु सकुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami. Kita masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Aktivis konservatif yang juga sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tewas ditembak dalam sebuah acara di Utah Valley University. Insiden terjadi dalam acara The America Comeback Tour yang dihadiri sekitar 3.000 orang. Kirk sedang menjawab pertanyaan dari peserta sebelum tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kirk kemudian ambruk. Seluruh peserta panik dan lari berhamburan. Pihak berwenang mengatakan Kirk tewas dengan satu tembakan dari atap gedung. Polisi masih mencari pelaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Charlie Kirk sebagai martir setelah tewas ditembak di Universitas Utah Valley Rabu waktu setempat. Trump mengecam penembakan terhadap Kirk dan menuding kelompok kiri berkontribusi atas peristiwa ini. Trump juga menyebut penembakan Kirk sebagai kekerasan politik. Order for truth and freedom. And there's never been anyone who was so respected by youth. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is